Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria, NPM 214641037, mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Tridinanti Palembang. Adapun latar belakang pendidikan saya adalah Sarjana Strata 1 jurusan Ekonomi Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN Palembang. Dan saya sekarang bertugas pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang 3. Berikut sejarah dan latar belakang lahirnya Bapenda Provinsi Sumatera Selatan beserta UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Wilayah Palembang 3. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu perangkat pemerintah daerah mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang keuangan sub pendapatan daerah. Dasar hukum pembentukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, tambahan Lembar Negara Nomor 1814. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang uraian tugas dan fungsi UPTB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dasar hukum terbentuknya UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang 3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang pembentukan, uraian tugas, dan fungsi unit pelaksana teknis badan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, di mana UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang 3 yang berkedudukan di Alang-Alang Lebar dengan wilayah kerja yang meliputi kecamatan, yaitu Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Sukarami, Kecamatan Kemuning, dan Kecamatan Gandus. Badan Pendapatan Daerah diberikan beban jenis pungutan sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2011 sebanyak 4 jenis pungutan pajak asli daerah yang dipungut oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut. 1. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. 2. Pajak pemanfaatan air permukaan. 3. Pajak bahan bakar minyak. 4. Pajak retribusi rokok. Di mana UPTD PPD Bapenda di wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan diberikan beban untuk melakukan pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta pajak pemanfaatan air permukaan. Pada tahun anggaran 2021, UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang 3 telah merealisasikan PAD dari sektor PKB dan BPNKB sebesar 260 miliar dengan persentase capaian sebesar 114,87% dan merupakan capaian tertinggi se-UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian dari sektor pajak pemanfaatan air permukaan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang 3 dibebankan target oleh Bapenda Provinsi Sumatera Selatan sebesar 520 juta. Dan alhamdulillah telah terrealisasi pada akhir tahun anggaran 2021 sebesar 540 juta rupiah dengan persentase capaian sebesar 102,1%. Hal tersebut tidak dapat dihasilkan tanpa peran serta para stakeholder terkait, baik dari pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan,
Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel, serta pihak Jasa Harja Cabang Palembang yang solid dan bersinergi dalam Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap atau yang lebih dikenal dengan Samsat Wilayah Palembang 3. Tentu capaian ini tidak dapat membuat kami menjadi jumawa dan berpuas diri. Kami bersama rekan-rekan lain terus menciptakan inovasi guna mempertahankan capaian yang telah diperoleh dan bahkan untuk dapat meningkatkan kembali capaian yang telah ada. Setelah kami melakukan beberapa diskusi serta observasi pada titik ruang pelayanan yang ada pada kantor Samsat Wilayah Palembang 3, kami tidak menemukan sarana dan prasarana wajib pajak dalam memberikan masukan serta memberikan tingkat kepuasan mereka terhadap pelayanan yang ada di kantor Samsat Wilayah Palembang 3. Hal ini kami pikir amat sangat penting guna mengukur sejauh mana kinerja pelayanan para petugas yang ada pada kantor Samsat Wilayah Palembang 3 dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kepada petugas pelayanan yang ada di ruang pelayanan publik di kantor Samsat Wilayah Palembang 3. Dapat mendengarkan saran masukan para wajib pajak guna meningkatkan pelayanan kepada mereka sehingga lebih meningkatkan lagi kesadaran mereka terhadap taat pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, kami mencoba untuk menyediakan sarana dan prasarana wajib pajak untuk memberikan tingkat kepuasan pelayanan serta saran masukan terhadap petugas. Setelah melakukan beberapa diskusi bersama tim pelayanan serta pejabat utama pada kantor UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang 3, terciptalah aplikasi yang kami beri nama Eskip. Eskip, Elektronik Survei Kepuasan Wajib Pajak. Eskip merupakan sarana yang kami berikan dan kami hadirkan kepada wajib pajak pada titik ruang pelayanan publik pada kantor Samsat Wilayah Palembang 3 untuk memberikan saran masukan serta memberikan tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang ada di kantor Samsat Wilayah Palembang 3. Berikut tutorial pengisian Eskip pada kantor Samsat Wilayah Palembang 3. Setelah wajib pajak menerima STNK dan pajak yang baru, wajib pajak akan diarahkan ke mesin aplikasi Eskip. Petugas yang berada di mesin aplikasi Eskip memandu wajib pajak untuk mengisi aplikasi tersebut hingga selesai. Pada tampilan awal aplikasi Eskip muncul 3 pilihan: sangat puas, puas, dan kurang puas. Setelah wajib pajak memilih, muncul tombol konfirmasi. Selanjutnya, wajib pajak dapat mengisi saran dan kritik pada aplikasi Eskip. Kemudian, petugas memberikan plastik STNK kepada wajib pajak secara cuma-cuma. Itulah tadi tutorial pengisian aplikasi Eskip pada kantor Samsat Wilayah Palembang 3. Dengan begitu, saya dapat menarik kesimpulan bahwa dengan adanya aplikasi Eskip pada kantor Samsat bersama Wilayah Palembang 3 akan memudahkan penilaian dalam pelayanan prima di kantor bersama Samsat Wilayah Palembang 3. Fungsi dari aplikasi Eskip sendiri yaitu survei kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga dapat dijadikan wadah bagi masyarakat untuk menilai pelayanan yang diberikan, dan saran serta kritik tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi kantor bersama Samsat Wilayah Palembang 3. Kemudian
Dengan adanya aplikasi Eskip sangat membantu dalam penerapan aksi perubahan menuju pelaksanaan pelayanan prima. Adapun rekomendasi, saran atau masukan yaitu 1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait sehingga aplikasi ini dapat dikembangkan untuk diaplikasikan di seluruh kantor bersama Samsat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. 2. Melakukan capacity building serta pelatihan guna meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia. 3. Melakukan pemeliharaan rutin jaringan dari sistem aplikasi dan update antivirus yang harus dilakukan secara berkala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.